Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok terakhir yang beranggotakan Dewi Triastuti, Salsabil Lutfiyah, dan Ummu Khairah akan mempresentasikan tentang penggunaan bahasa yang meliputi kemampuan berbahasa siswa, kaidah bahasa, pilihan kata, gaya bahasa, dan keterbacaan. Oke, langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama tentang kemampuan berbahasa siswa. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu penggunaan bahasa untuk kepenulisan buku teks berbahasa Arab. Yang harus diperhatikan dalam kepenulisan ini yaitu 1. Variasi penggunaan bahasa atau pemilihan bahasa disesuaikan dengan konteks situasi dan konteks budaya. Variasi ini ditentukan oleh topik, tujuan, audiens, medium. Jadi, misal kita menulis dari jenjang MI, MTS, MAN, itu berbeda. Yang kedua, penggunaan bahasa yang baik dan benar meliputi fonologi, tata bahasa, kosakata, istilah, mekanis, dan makna. Pada jenjang MI, MTS, MAN, tentu saja kosakata yang disajikan berbeda. Kosakata yang disajikan dalam buku teks MI lebih dasar atau lebih basic. Dan istilah-istilah yang digunakan serta tata bahasa yang digunakan lebih mudah. Yang ketiga, tata tulis ilmiah meliputi kejujuran ilmiah, cara pengutipan, penulisan daftar pustaka. Jadi penggunaan bahasa yang disajikan dalam buku teks harus memenuhi tata tulis ilmiah. Dalam kepenulisan buku teks berbahasa Arab, meliputi kemampuan-kemampuan berbahasa siswa. Dalam bahasa Arab, kemampuan berbahasa siswa yang harus dikuasai oleh siswa terdapat 4 bagian. Yang pertama, qiraah. Qiraah yaitu kemampuan membaca siswa yang sesuai dengan kaidah dan tata berbahasa Arab. Yang kedua, kitabah, menulis. Kepenulisan dalam bahasa Arab harus sesuai dengan kaidah dan tata bahasa. Yang ketiga, istima', yaitu mendengarkan. Yang keempat, kalam, berbicara. Keempat aspek ini harus dikuasai oleh siswa mulai dari MI, MTS, maupun MA. Hanya saja bahasa yang digunakan di dalamnya berbeda sesuai dengan jenjangnya. Jadi konteks di sini menyesuaikan jenjang persekolahan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kaidah bahasa. Kaidah bahasa merupakan aturan-aturan yang digunakan dalam membentuk kalimat. Kaidah bahasa dapat dijadikan sebagai ciri atau karakteristik suatu teks agar berbeda dengan jenis teks lainnya. Kaidah kebahasaan dalam bahasa Indonesia meliputi ketepatan tata bahasa seperti penulisan, pengejaan, dan tanda baca. Sedangkan kaidah kebahasaan dalam bahasa Arab tidak jauh berbeda dengan kaidah bahasa lainnya, yaitu sama, meliputi ketepatan tata bahasa seperti ilmu shorof, ilmu i'rab, ilmu rosam, ilmu nahwu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pembahasan tentang pilihan kata. Pilihan kata yang digunakan dalam penyusunan bahan ajar yaitu kata yang singkat dan lugas, bukan kata atau istilah asing yang tidak dimengerti siswa. Jika diperlukan pengenalan istilah asing, maka harus diberi pengertian atau penjelasan yang jelas. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan hendaknya yang pertama yaitu mengacu pada ragam bahasa baku atau formal dan non-formal atau komunikatif. Yang kedua yaitu gaya bahasa diharapkan dapat
memotivasi siswa untuk membaca dan mengerjakan tugas. Yang ketiga yaitu gunakan bahasa komunikatif yang luas agar siswa merasa berinteraksi. Yang keempat, yang terakhir yaitu gunakan kalimat yang sederhana, jelas, efektif, dan kata-kata singkat serta lugas. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai keterbacaan. Ada beberapa aspek yang dijelaskan dalam pembahasan ini. Yang pertama yaitu aspek komunikatif, yaitu mengenai tatanan kalimat yang mudah dipahami. Yang kedua yaitu aspek dialogis dan interaktif. Di sini mengenai gaya penulisan seperti penggunaan sapaan, struktur kalimat tanya, seru, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu aspek lugas. Aspek lugas di sini yaitu berkaitan dengan atau memiliki satu makna atau monosemantis agar dapat dipahami dan tidak menimbulkan makna ganda. Yang keempat yaitu aspek keruntutan alur pikir. Mengenai kronologi penalaran yang masuk akal dan struktur teks yang deduktif atau induktif. Yang kelima yaitu aspek koherensi. Aspek ini yaitu keterkaitan antar konsep dan atau informasi. Yang keenam yaitu aspek kesesuaian dengan kaidah bahasa, yaitu mengenai ketepatan penggunaan kaidah berbahasa seperti tata bunyi, kalimat, paragraf, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu aspek penggunaan istilah dan simbol, yaitu harus sesuai dengan perkembangan dari peserta didik. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.